Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gentesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, setelah membunuh Fang Changhai dan pasukan bayangannya, Tanjun segera menemui Dante Swansong di kota perdagangan di bawah kaki gunung. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah Tanjun selesai bertemu dengan Dante Swansong, dia kembali ke sekte. Dia mampir untuk menemui Shen Qinfeng di gerbang luar. Setelah 3 jam mengobrol dengan Shen Qinfeng, dia akhirnya kembali ke divisi berjasa gerbang abadi. 2 hari kemudian, Tanjun telah sampai di divisi berjasa gerbang abadi. Ketika Tanjun terbang turun di medan berjasa, dia terkejut. Tanjun melihat bayangan diikat dan digantung di atas pagoda ruang dan waktu, menderita karena terik matahari. "Kakak Tan, kamu telah kembali." Pada saat ini, seseorang di tepi dojo, Huang Fuyu, bangkit dengan gembira. Sosoknya berkedip dan mendatangi Tanjun. "Aku khawatir tentang kamu selama ini," ucap Huang Fuyu. "Jangan khawatir saudaraku, bukankah aku sudah bilang aku akan kembali?" Tanjun tersenyum, bibirnya menempel di telinga Huang Fuyu lalu dia berbisik. Para penatua penegak hukum dan semua pasukan bayangan telah mati, termasuk Fang Changhai. Mendengar itu, Huang Fuyu sangat terkejut. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Tanjun dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Tanjun akan membunuh begitu banyak musuh hanya dalam beberapa hari. Tanjun tersenyum. "Baiklah, jangan kaget. Sekarang kamu pergi ke tambang roh dan beritahu murid-murid dari alam pemurnian jiwa untuk kembali ke dojo berjasa, dan ketua akan mengumumkan sesuatu nanti." Setelah Huang Fuyu melambat, dia menginjak pedang terbang naik ke udara dan menghilang di atas dojo. Pada saat ini, suara wanita yang lemah dan menyenangkan masuk ke telinga Tanjun. "Tanjun, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan." Tanjun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap bayangan yang tergantung di puncak pagoda. Saat ini, wajah pucat seperti kertas, bibirnya kering dan pecah-pecah, serta luka di dada dan perutnya belum sembuh. Itu adalah Yu Ying. Setelah Huang Fuyu membawanya kembali ke dojo berjasa, dia digantung. Jika tidak turun hujan 4 hari yang lalu, kemungkinan besar Yu Ying sudah mati kehausan. Setengah bulan yang lalu, Huang Fuyu sebenarnya tidak ingin memperlakukannya seperti ini. Tetapi Yu Ying berulang kali berkata kasar kepada Huang Fuyu, yang membuat Huang Fuyu marah. Baru saat itulah Huang Fuyu menggantungnya dan hampir memukulinya. Tanjun kemudian menggoda Yu Ying yang sedang terikat di sebuah tiang. Yu Ying ketakutan kalau Tanjun sampai macam-macam terhadapnya. Pada akhirnya Yu Ying meminta maaf sambil menangis agar Tanjun tidak menyentuh tubuhnya. Lalu Tanjun bertanya, "Shen Subing dan Fang Changhai tidak memiliki masalah. Orang yang ingin dibunuh Fang Changhai adalah aku. Mengapa kamu mencoba membunuh Shen Subing? Kamu adalah hewan berdarah dingin." Saat Tanjun berkata, dia meremas tali yang menggantung Yu Ying. Dalam teriakan ketakutan dan lemahnya, Tanjun lalu mengangkat Yu Ying dan terbang ke dalam dojo. Tanjun membaringkannya di tanah sambil mencibirnya. "Meskipun aku kejam, aku tetap tidak bisa menjadi pembunuh yang tidak manusiawi sepertimu. Jangan tanya benar atau salah. Tidak peduli benar atau salah, kenali saja pembunuh yang mendengarkan perintah pemilik anjingmu. Karena kamu seorang wanita, aku hanya akan menangkapmu seperti ini, dan tunggu Shen Subing keluar untuk membunuhmu." Saat dia berkata, Tanjun melambaikan tangannya dan tali yang mengikatnya robek. Setelah itu, Tanjun muncul di panggung berjasa nomor 1 dalam sekejap, duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai perlahan-lahan menghirup energi spiritual langit dan bumi. Tanjun mencoba untuk memulihkan energi spiritual yang dia konsumsi selama periode ini. Menghadapi ocehan Tanjun, Yu Ying tampak sedikit kecewa. Suaranya seperti nyamuk yang menertawakan dirinya sendiri. "Aku adalah orang yang ditinggalkan oleh orang tuaku dan dibawa oleh tuan saya. Tuan memiliki kebaikan untuk mengasuhku.
tetapi aku tidak bisa membalas kebaikannya. Malam memudar dan matahari terbit. Dengan suara kegembiraan yang mengandung kerinduan, Zhong Wuxiao, Mu Mengyi, dan Sui Jian terbang turun di panggung tinggi dojo. Di belakang ketiga wanita itu ada Huang Fuyu, Luo Fan, Liu Yiyi, dan ribuan murid lainnya menginjak pedang terbang satu demi satu. Ketika Tan Yun bangun, dengan penuh kasih sayang hanya ingin memeluk Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Sui Jian lalu memimpin dan melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun untuk memberi Tan Yun pelukan. Setelah mereka selesai berpelukan, Tan Yun segera menuju lantai 108 pagoda ruang waktu untuk menemui Shen Shubing. Pada saat ini, Shen Shubing yang sedang duduk bersila di menara membuka matanya. Lengan gioknya menjentikan jari dan pintu menara perlahan terbuka. Setelah Tan Yun melangkah lurus, gerbang menara perlahan ditutup kembali. Tan Yun, ada apa? Shen Shubing bangkit dan berdiri tegak di depan Tan Yun. Tan Yun segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Kepala, hal pertama yang ingin aku beritahu adalah orang yang menyakitimu saat itu telah aku tangkap hidup-hidup dan sekarang berada di dojo. Hal yang kedua, murid membawakanmu beberapa batu roh. Kamu dapat mengatur agar para murid masuk gulungan untuk berlatih nanti. Mendengar orang yang telah menyakitinya ditangkap oleh Tan Yun, Shen Shubing memancarkan niat membunuh yang tak terbendung. Setelah itu, Tan Yun membalikkan tangannya dan menyerahkan cincin Qian Kun kepada Shen Shubing. Dalam benak Tan Yun, Shen Shubing bukan hanya muridnya, tetapi juga Shen Tianqi yang telah mempercayakannya pada dirinya. Dia harus membantu Shen Shubing. Shen Shubing menanggapi dan memanipulasi indera spiritual ke dalam cincin Qian Kun, lalu menemukan bahwa ada 180 cincin Qian Kun di dalam cincin Qian Kun. Shen Shubing merasa bingung dan mulai memeriksa 180 cincin Qian Kun. Dia menemukan bahwa ada 3 juta batu roh kelas terbaik di dalamnya. Hati Shen Shubing bergetar dan kemudian dia mulai memeriksa 179 lainnya. Kemudian sesuatu yang membuatnya sangat bahagia terjadi. Bahkan 180 cincin Qian Kun dipenuhi dengan batu roh. Dia menekan kegembiraannya. Setelah menghitung, dia menemukan bahwa ada 23 juta batu roh kelas terbaik di 180 cincin Qian Kun. Batu roh kelas tinggi mencapai 1,8 miliar. Dan batu roh kelas menengah sebanyak 320 miliar. Tan Yun, dari mana datangnya begitu banyak batu roh? Shen Shubing menatap Tan Yun. Tubuhnya yang halus gemetar tak terkendali. Matanya yang indah mengungkapkan kegembiraan dan keterkejutan yang mendalam. Dia tahu bahwa batu roh tidak berasal dari 12 tambang roh di dalam alam rahasia berjasa. Karena 12 tambang roh ini, bahkan jika semua orang dari divisi berjasa menambang bersama, tidak mungkin menambang begitu banyak batu roh dalam 30 hingga 50 tahun. Setelah mendengar itu, Tan Yun lalu menjelaskan apa yang terjadi selama ini, terutama ketika dia membunuh Fang Changhai dan semua pasukan bayangannya, sehingga Tan Yun bisa mendapatkan batu roh sebanyak itu dari rumah harta karun Fang Changhai. Mendengar cerita itu, jiwa Shen Shubing sangat terguncang. Meskipun dia menduga bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi yang kuat, dia tidak pernah menyangka Tan Yun dapat membunuh Fang Changhai. Shen Shubing mengerutkan kening dengan ekspresi kaget. Tan Yun, ku dengar Fang Changhai berada di tingkat ke-9 alam jiwa ilahi. Apakah kamu sudah memiliki kekuatan untuk membunuhnya? Aku melihatmu, kamu masih berada di alam pemurnian jiwa tingkat ke-5. Ketua, murid tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Fang Changhai, tapi murid ada cara untuk membunuhnya. Dan juga ketika kamu terluka parah dan tidak sadarkan diri setengah bulan yang lalu, murid sudah dipromosikan ke tingkat 8 alam pemurnian jiwa. Sekarang murid hanya menyembunyikan kekuatan, ucap Tan Yun dengan jujur. Mengenai cara menghancurkan Fang Changhai, Tan Yun tidak menjelaskannya. Demikian pula Shen Shubing juga tidak bertanya. Dalam benaknya, Tan Yun sudah menjadi guru yang sangat hebat. Shen Shubing memikirkan Tan Yun yang tidak hanya menangkap orang yang mengejarnya, tetapi juga membunuh pelakunya demi Shen Shubing. Hatinya melonjak. Melihat Tan Yun memberikan begitu banyak batu roh untuk dirinya, Shen Shubing sangat ingin memanggilnya guru.
Dia menekan keinginan untuk mengekspos Tan Yun. Pada saat ini Tan Yun berkata lagi, "Kepala, Ketua Tang juga memberi murid beberapa pil secara gratis. Murid berpikir jika Anda memiliki pil itu, Anda dapat membagikannya kepada para murid untuk meningkatkan kekuatan mereka." Dengan itu, Tan Yun lalu mengeluarkan cincin Qian Kun lainnya dan menyerahkannya kepada Shen Shubing. Setelah Shen Shubing memasuki cincin Qian Kun, sosok rampingnya bergetar lagi. Dua tumpukan botol obat ditumpuk seperti gunung. Dia menahan kegembiraannya. Setelah memeriksanya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun. Ada 83.000 botol pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi. Tan Yun, bagaimana bisa kepala Tang memberikannya secara gratis? Harga pasar pil obat ini setidaknya lebih dari 7 juta batu roh kelas atas. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Ketua Tang adalah saudara perempuan dari tunanganku, Xiao, dan ditambah lagi, murid memberinya seri alkimia ke 16 elemen dan 32 elemen. Baiklah, jadi begitu yang terjadi, ucap Shen Shubing. Lalu gelombang yang bergolak muncul di dalam hatinya. Apa? 32 seri alkimia? Tan Yun, kamu masih tahu 32 seri alkimia? Shen Shubing yang memantapkan posisinya di sekte dengan alkimia menunjukkan keinginan yang dalam di matanya yang indah. Tan Yun tersenyum. Murid tidak hanya memahami 32 seri alkimia, tetapi juga 64. Jika ketua ingin belajar, murid bisa memberitahumu. Ketika Shen Shubing membuka pikirannya, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Guruku berkata, biarkan aku fokus pada kultivasiku, dan aku memutuskan untuk menyerah tentang alkimia pada saat ini. Tan Yun, kamu turunlah dulu. Nanti setelah aku mengeksekusi You Ying, aku akan membuka gulungan ruang waktu dan membagikan pil untuk para murid. Tan Yun lalu meninggalkan pagoda dan melompat ke depan lebih dari 9.000 murid di dojo berjasa. Setelah beberapa saat, Shen Shubing yang mengenakan rok emas panjang terbang menuju panggung berjasa nomor 1. Kecuali Tan Zun, Zhongwu Xiao, dan Sui Zian, murid-murid lainnya berteriak serempak dengan suara nyaring. Murid telah melihat ketua. Shen Shubing kembali ke penampilannya yang dingin dan beku. Kemudian dia memandangi wanita berbaju hitam di dojo dan berkata dengan dingin, "Tan Yun, bawa dia ke sini." Sosok Tan Yun melintas dan segera muncul di samping bayangan pucat tanpa malu-malu, membungkuk dan meraih pergelangan tangannya yang indah serta mengangkatnya. Lalu Tan Yun melemparkannya ke Shen Shubing dan menyapu platform tinggi sebelum kembali ke para murid lagi. Di platform tinggi, sebelum Shen Shubing dapat berbicara, You Ying mengangkat kepalanya dengan gemetar. Meskipun helai rambut panjang yang menggantung menutupi matanya, itu tidak bisa menghentikan rasa dingin di matanya. Shen Shubing, tidak ada yang perlu dikatakan di tanganmu. Satu-satunya penyesalan komandan ini adalah membiarkanmu lari sebulan yang lalu. Jika ada kesempatan lagi, komandan ini pasti akan membunuhmu. Mendengar suara itu, Shen Shubing memikirkan adegan melarikan diri dari You Ying malam itu. Kemarahan di hatinya tak bisa dibayangkan. Cincin Qian Kun melintas di jarinya, pedang terbang muncul di tangannya, dan dia berkata dengan tajam, "Pada awalnya, kamu memotong alisku dengan pedang, menusuk leherku, dan menusuk dadaku. Hari ini, aku juga akan membiarkanmu mencicipi rasa sakit itu." Dengan lambaian pedang Shen Shubing, ujung pedang yang tajam memotong sutra biru di depan dahi You Ying dan memotong aliran darah di antara alisnya. Kepala You Ying terangkat dan bersamaan dengan erangan yang menyakitkan, rambut yang menutupi wajahnya terbang, memperlihatkan wajah tanpa darah. Melihat wajah yang sangat mirip dengan dirinya, Shen Shubing terkejut dan para murid yang hadir juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Sebulan yang lalu, You Ying menutupi wajahnya saat mengejar Shen Shubing. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya Shen Shubing mengetahui bahwa pihak lain terlihat sangat mirip dengan dirinya. Shen Shubing menatap bayangan itu, seolah memikirkan sesuatu. Matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam.
dan kemudian dia melemparkan pedang terbang itu ke tanah. Aku akan memberimu kesempatan yang baik, kamu bisa bunuh diri. Yu Ying lalu mencibirnya. Hanya karena musuhmu sepertimu, kamu tidak bisa melakukannya. Konyol sekali. Shen Shuping lalu berteriak penuh amarah. Ketua ini ingin meninggalkan jejak martabat, tetapi kamu tidak tahu apa yang baik dan buruk. Menderitalah sampai mati. Shen Shuping lalu menusuk leher Yu Ying dengan pedang di tangan kanannya. Yu Ying yang kolam spiritualnya telah disegel oleh Tan Yun setengah bulan yang lalu, dia menjadi tidak berdaya untuk menghindar. Dia tertusuk oleh Shen Shuping dengan pedangnya. Sementara bibir pecah-pecah Yu Ying mengepak, dia mengeluarkan seteguk darah. Tetapi tatapannya yang kejam dan menghina masih tertuju pada Shen Shuping. Setelah Shen Shuping menarik pedang terbang berdarah dari leher Yu Ying, dia membawa seuntai darah merah ke jantung Yu Ying. Mata ganas Yu Ying mulai memudar dan dia jatuh dengan lemah ke dalam genangan darah dengan darah dari mulutnya. Diiringi dengan suara renyah, sebuah liontin hijau jatuh dari leher Yu Ying. Liontin indah itu diukir dengan pinik yang hidup dan kata Zen diukir di bagian atas kepala pinik. Saat Shen Shuping melihat liontin itu, tubuhnya bergetar hebat dan dia berteriak panik. Tidak, tidak. Dalam tatapan bingung semua orang seperti Tan Yun, Shen Shuping tiba-tiba berlutut di atas panggung, air matanya menetes. Dia menutupi leher Yu Ying dengan tangan kirinya dan dadanya yang berdarah dengan tangan kanannya, membuat teriakan panik. Jangan mati, katakan padaku, dari mana datangnya liontin di lehermu ini? Katakan, jangan mati dulu. Yu Ying menatap Shen Shuping, ada jejak kebingungan di matanya. Saat dia gemetar dan berbicara, aliran darah mengalir keluar dari mulutnya. Aku tidak tahu, aku hanya mengingat liontin itu selalu bersamaku. Suara gemetar Yu Ying yang sulit tiba-tiba berhenti. Jangan mati, tangisan Shen Shuping menusuk hati, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke Tan Yun. Tan Yun, cepat buka segel kolam spiritualnya. Tan Yun dapat melihat dari perilaku Shen Shuping bahwa hubungan antara dia dan Yu Ying sangat luar biasa. Tan Yun tidak berani mengabaikannya dan segera membuka segel kolam spiritual Yu Ying. Indra spiritual Shen Shuping yang tidak terkendali secara emosional memasuki tubuh Yu Ying dan menemukan bahwa jantung Yu Ying telah ditusuk dengan pedangnya dan berhenti berdetak. Shen Shuping menangis putus asa. Tidak, tidak, kamu bangunlah, tolong bangun. Melihat kesedihan Shen Shuping, Tan Yun dengan cepat melepaskan indera spiritualnya ke dalam tubuh Yu Ying dan menemukan bahwa pedang di lehernya tidak cukup untuk menghilangkan jiwanya, tetapi pedang yang melewati dadanya membuatnya mati. Tan Yun, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya kan? Kamu pasti bisa menyelamatkannya. Shen Shuping menatap Tan Yun dengan sedih, matanya kabur karena air mata. Saat ini, di dalam mayat Yu Ying, ada jiwa bunga seperti dia dengan bulan tertutup, lalu yang kedua dan ketiga. Wajah Tan Yun berubah drastis. Dia tidak bisa menanggapi Shen Shuping, dia memandang dengan cemas ketiga jiwa bayangan dan berteriak, cepat masuk ke kolam spiritualmu dan jangan keluar setelah kamu masuk, kalau tidak, ketika kamu meninggalkan tubuh jiwa terakhir, kamu tidak bisa diselamatkan. Cepatlah masuk, teriak Tan Yun kepada jiwa Yu Ying. Mendengar itu, tiga jiwa Yu Ying menatap Tan Yun dan Shen Shuping dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Tan Yun tiba-tiba peduli dengan hidup dan matinya, dan mengapa Shen Shuping mengkhawatirkan dirinya. Tiga jiwa Yu Ying tampak ragu-ragu. Dia tahu bahwa jiwanya harus keluar dari kolam spiritual sesegera mungkin setelah tubuh fisiknya mati. Jika tidak, jiwanya juga akan habis dan mati di kolam spiritual. Dengarkan kata-kata Tan Yun dan masuk, jangan khawatir. Aku bersumpah tidak akan menyakiti jiwamu, Shen Shuping berkata dengan cemas. Melihat Shen Shuping telah bersumpah, ketiga jiwa Yu Ying itu sangat bingung dan kemudian mereka masuk ke kolam spiritual. Tan Yun segera membungkuk dan mengambil mayat Yu Ying. Kepala, bawa aku ke kebun obat Bing Yun. Shen Shuping segera mengeluarkan perahu roh.
Setelah Tan Yun melompat ke perahu roh, Shen Subing mengendarai perahu roh ke langit dan menuju ke Taman Obat Bingyun sepanjang 30.000 mil. Setelah Shen Subing mengemudikan perahu roh, dia mendarat di luar kebun obat Bingyun. Tan Yun menyapu perahu roh dengan Yu Ying di lengannya dan berteriak, "Danyu!" Danyu yang sedang mengolah pengobatan spiritual di apotek sedang menunggu lebih dari 800 murid. Namun mendengar suara Tan Yun, dia berlari ke arah Tan Yun, dan kemudian suara cemas lainnya datang dari Tan Yun. "Danyu, kumpulkan 3 ramuan tingkat 8 rumput biru, 5 ramuan 9 tingkat bunga giok, dan ginseng darah Swanling berusia 1200 tahun. Mendengar ini, Danyu dan yang lainnya berteriak dan dengan cepat mengumpulkan ramuan itu. Beberapa saat kemudian, Danyu segera berlari keluar dari kebun obat Bingyun dengan peralatannya. Setelah beberapa saat, dia segera kembali ke Tan Yun. "Kakak, ramuan yang kamu inginkan sudah ada di sini." Kemudian, ketika Danyu dan para murid di belakangnya ingin memberi hormat kepada Shen Subing, mereka dihentikan oleh Shen Subing dan disuruh pergi. Shen Subing segera mengeluarkan sebuah bangunan batu giok untuk tempat tinggal sementara, mengubahnya menjadi berukuran 30 meter di atas tanah. Shen Subing mengambil peralatan dan bergegas ke kamar kerja lantai 2 bersama Tan Yun. "Tan Yun, bagaimana cara menyelamatkannya? Kamu harus menyelamatkannya." Shen Subing merintih sambil menangis. "Kepala, jangan khawatir, murid berjanji padamu pasti akan menyelamatkannya," ucap Tan Yun. Sementara Tan Yun memberi isyarat, Shen Subing memegang 3 rumput biru, 5 bunga giok di bejana, dan ginseng darah Swanling berwarna merah darah melayang di udara dan tergantung di depannya. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan sekelompok api Hongmeng setinggi 1 kaki terbang keluar dari telapak tangannya, melayang jauh di bawah 9 ramuan dan mulai menguapkan 9 ramuan dengan suhu yang kuat. 3 jam kemudian, 9 ramuan itu menunjukkan tanda-tanda meleleh. 2 jam telah berlalu. Dalam sekejap mata, di bawah kemampuan Tan Yun untuk mengambil benda di udara, 9 obat roh berubah menjadi 9 obat dan melayang di udara. Tan Yun tampak khusyuk dan mengendalikan 9 stok cairan obat untuk melebur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hingga 1 jam kemudian, 9 stok cairan obat berubah menjadi cairan merah dengan lingkaran cahaya biru, memancarkan keharuman dan nafas kehidupan yang sangat kuat. "Kepala, cepat buka bajunya," ucap Tan Yun tiba-tiba. Ketika Shen Subing terkejut, Tan Yun kembali mendesak, "Kepala, menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Cepatlah, dia sudah mati selama 6 jam. Semakin cepat perawatan dilakukan, semakin baik untuknya. Jika tidak, maka akan memakan waktu lama. Bahkan jika dia bisa bertahan, akan menjadi orang buangan yang tidak bisa berlatih. Cepat buka bajunya." Mendengar ini, Shen Subing juga tidak peduli dengan yang lain. Dia segera membuka ikatan pakaian hitam Yu Ying, memperlihatkan perut tegak dan berlumuran darah di dadanya. "Tan Yun, apakah ini baik-baik saja?" tanya Shen Subing. "Kepala, dia memiliki luka di dadanya. Mau tidak mau harus membukanya." Shen Subing merasa terpesona. Bukankah Tan Yun akan melihat tubuh Yu Ying seperti ini? Tapi menyelamatkan orang seperti melawan api. Dia menarik napas dalam-dalam dan melepaskan belenggu di dada Yu Ying. Pada saat ini, Yu Ying tidak mengenakan pakaian di bagian atas tubuhnya dan kulitnya selembut salju terlihat dengan jelas. Tan Yun menatap Yu Ying, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan rasa panas di perut bagian bawahnya dan mulai mengobati Yu Ying. Rambut Tan Yun menari-nari melepaskan obat cair yang diselimuti kesadaran spiritual. Di bawah kendali kesadaran spiritualnya, seutas obat cair terpisah dan udara perlahan masuk ke leher yang tertusuk itu. Kemudian, Tan Yun memanipulasi obat cair yang tersisa, memisahkan aliran obat cair halus seperti sutra di kehampaan, dan dengan lembut memasukkan ke dada yang tertusuk mencapai jantungnya. Waktu berlalu sampai setengah jam, hingga obat cair itu benar-benar terintegrasi ke dalam jantungnya dan mulai menyembuhkan luka di jantungnya. Setelah selesai, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan datang ke sofa. Setelah menekan tangan kanannya pada luka leher Yu Ying,
dan diam beberapa saat. Dia menelan ludahnya dengan tenang, lalu meletakkan tangan kanannya di dada Yuying. Kepala, sekarang murid ingin merangsang jantungnya. Dia mungkin akan bangun untuk waktu yang singkat. Jika dia bangun, tolong bantu murid untuk menjelaskan semua ini, ucap Tan Yun kepada Shen Shubing. Shen Shubing mengangguk dengan air mata. Kemudian Tan Yun menekan telapak kanan pada dada Yuying, dan semburan kekuatan spiritual tiba-tiba melesat ke dalam hati Yuying. Ada rasa sakit di wajah pucat Yuying dan tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat Tan Yun di depannya, dia melotot saat melihat Tan Yun yang melepas pakaiannya dengan tangannya. Kemudian dia jatuh pingsan. Tan Yun, apakah dia sudah sembuh? Tanya Shen Shubing. Ya, tunggu saja. Pengobatannya sekarang sudah selesai, ucap Tan Yun tanpa ragu. Sekarang setelah selesai, bisakah kamu melepaskan tanganmu dari dadanya? Shen Shubing mengingatkan Tan Yun. Ketika Tan Yun menutup tangannya, dia sedikit bingung. Dia terkejut menemukan bahwa kulit tanpa darah Yuying menunjukkan sentuhan kemerahan. Setelah malam pemulihan, Yuying di sofa, bulu matanya yang panjang perlahan membuka, dan dia menemukan Shen Shubing memegang tangannya erat-erat, menatap dirinya dengan air mata. Kamu akhirnya bangun. Shen Shubing menangis dengan gembira. Yuying menatap Shen Shubing dengan ekspresi bingung. Suaranya sangat lemah. Aku selalu ingin membunuhmu. Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Air mata Shen Shubing tidak bisa berhenti menetes. Karena ini. Shen Shubing mengeluarkan liontin yang tergantung di leher gioknya. Liontin ini sama persis dengan liontin di leher Yuying, baik warna maupun penampilannya. Satu-satunya perbedaan adalah liontin Yuying diukir dengan karakter Zen, sedangkan Shen Shubing diukir dengan karakter Bing. Yuying melihat liontin yang tergantung di leher Shen Shubing. Dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa menatap Shen Shubing dengan matanya dan berkata dengan lemah, "Mengapa kamu memiliki liontin itu?" Shen Shubing mengaburkan pandangannya dengan air mata. Aku akan menceritakan sebuah kisah dan kamu akan mengerti. Yuying yang melihat Shen Shubing seperti dirinya, dia seperti telah menebak sesuatu dan matanya menjadi lebih lembut dari sebelumnya ketika dia melihat Shen Shubing. Setelah jatuh ke dalam ingatan singkat, Shen Shubing berkata, 43 tahun yang lalu, sepasang suami istri menerima batu gio es berusia 1000 tahun. Mereka memiliki putri pertamanya dan mereka menamainya Shen Shuzhen. 2 tahun kemudian, mereka memiliki putri kedua bernama Shen Shubing. Jadi, pasangan itu memoles batu gio es 1000 tahun menjadi 2 liontin. Satu diukir dengan kata Zen dan yang lainnya dengan kata Bing. Begitu ibu gadis itu memiliki sesuatu untuk keluar dari alam rahasia, anak perempuan berusia 2 tahun itu menempel pada ibunya dan ingin mengikutinya. Tapi, ibunya kehilangan dia. Setelah dia hilang, ibunya depresi dan hanyut dengan air mata. Selain itu, suaminya dijebak dan diubah menjadi orang yang tidak berguna, lalu akhirnya meninggal dunia. Saat Yuying mendengar ini, air matanya tidak bisa lagi membendung di wajahnya. Shen Shubing kehilangan kendali emosinya dan melemparkan dirinya ke pelukan Yuying. Kakak, aku adikmu, Shubing. Kami semua mengira kamu tidak lagi hidup. Bagaimana kamu bisa muncul di sekte Huangfu menjadi komandan pembunuh Fang Changhai? Yuying mengangkat tangannya dan dengan seluruh kekuatannya dia memeluk Shen Shubing dengan gemetar. Aku tidak tahu, aku telah berada di sekte Huangfu setelah aku mengingatnya. Yuying berpikir bahwa ibunya telah pergi, hatinya seperti pisau dan dia menangis sedih. Aku selalu mengira aku adalah orang yang ditinggalkan oleh orang tuaku. Aku selalu berpikir aku tidak punya nama. Sampai sekarang aku akhirnya tahu. Namaku Shuzhen dan aku adalah anak gilang tidak ditinggalkan. Tapi ibuku sudah tiada. Aku sangat sedih. Saat ini kedua saudari itu menangis di lengan mereka. Setelah menangis sesaat, Shen Shuzhen melihat ke depan dan berkata, "Adik, di mana ayah? Aku ingin bertemu dengannya sekarang."
Mendengar itu, kata-kata Sen Shubing selanjutnya seperti petir tiba-tiba untuk Sen Shuzhen. Sen Shubing menatap Sen Shuzhen dengan sedih. "Kakak, ayah, dia telah pergi 8 tahun yang lalu dan aku menguburkannya bersama ibu." Air mata Sen Shuzhen seperti membanjiri dunia dan dia baru mengetahui pengalaman hidupnya hari ini, tetapi menerima kabar duka tentang kematian orang tuanya. Dia sangat sedih. "Kakak, jangan menangis, orang tua kita ada di langit, mereka akan senang melihat kita bertemu lagi." Sen Shubing terus menghibur Sen Shuzhen. Dia bisa merasakan kesedihan yang memilukan dari saudara perempuannya. Tiba-tiba Sen Shuzhen menembakkan niat membunuh yang dingin di matanya. "Adik, kamu baru saja mengatakan bahwa ayah menjadi tidak berguna karena dia dijebak. Beritahu aku siapa yang melakukannya." Sen Shubing berkata dengan marah. "Kakak, ayah dulunya adalah kepala divisi pil gerbang suci, namanya Sen Tianqi. Dia dijebak oleh Gongsun Yangchun, kepala divisi pil gerbang suci saat ini. Kakak, kamu harus ingat bahwa musuh kita hanyalah Gongsun Yangchun." Mendengar itu, mata Sen Shuzhen dipenuhi dengan niat membunuh. "Gongsun Yangchun, aku bersumpah akan menghancurkanmu." "Kakak, kultivasi Gongsun Yangchun tidak dapat diduga. Jika kita ingin membalas dendam, kita masih perlu memikirkannya untuk waktu yang lama," ucap Sen Shubing dengan sungguh-sungguh. Setelah Sen Shuzhen menarik napas dalam-dalam, matanya mengungkapkan rasa rindu. "Adik, aku ingin melihat seperti apa orang tuaku." Dengan gelombang lengan giok tanpa tulang Sen Shubing, kekuatan spiritualnya berubah menjadi pasangan muda dalam kehampaan. Pria tampan itu adalah Sen Tianqi di masa mudanya, dan wanita itu adalah ibu mereka. Alasan mengapa Sen Shubing memadatkan penampilan orang tuanya ketika mereka masih muda adalah agar secara alami untuk menunjukkan kepada Sen Shuzhen sisi terbaik dari orang tuanya. Sen Shuzhen memandangi orang tuanya, dia tersenyum, tetapi air mata menetes tanpa sadar. "Ayah, ibu, anak perempuan sangat merindukanmu. Yakinlah, aku akan menjaga saudara perempuan." Sen Shuzhen menangis. Betapa rindunya dia melihat orang tuanya dan merasakan cinta dari orang tuanya. Namun demikian, itu hanya bisa menjadi penyesalan dalam hidupnya. Setelah menangis, Sen Shuzhen berkata, "Adik, bisakah kamu membawaku ke kuburan ayah dan ibu dan meletakkan dupa?" Sen Shubing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Kakak, kamu tidak tahu, banyak orang di sekte suci Huangfu ingin membunuhku. Kita tidak bisa meninggalkan sekte untuk saat ini. Kita harus menunggu sampai kita begitu kuat, sehingga kita tidak takut pada musuh. Dan kemudian kita akan kembali ke orang tua kita, mendatangi kuburannya." Mendengar ini, Sen Shuzhen mengangguk berat dan mulai bertanya kepada Sen Shubing, siapa musuhnya sekarang. Sen Shubing lalu memberitahu siapa saja musuhnya. Musuh yang dia sebutkan juga termasuk musuh Tan Yun, yaitu divisi pil, divisi senjata, divisi 5 jiwa, divisi jiwa binatang, dan divisi jiwa suci. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Sen Shuzhen tentang situasi 10 divisi saat ini. Setelah mendengar ini, Sen Shuzhen terlihat lebih serius dari sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah peduli dengan sejarah politik dan urusan sekte, hanya mematuhi perintah Fang Changhai untuk membunuh. Sen Shuzhen berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, adik perempuan, aku akan tetap berada di divisi berjasa untuk membantumu di masa depan." Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.